warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kalian semua dalam keadaan walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran IPA hari ini insya Allah dengan baik. Pada pembelajaran hari ini anak-anak masih materi reproduksi tumbuhan dan hewan di bagian yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menyebutkan macam-macam pemencaran biji, yang kedua menjelaskan tentang perkecambahan biji. Pemencaran biji atau penyebaran biji dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan bantuan faktor luar atau dengan bantuan hewan dan manusia. Yang kedua tanpa bantuan faktor luar. Pemencaran biji dengan bantuan faktor luar terdiri dari yang pertama adalah antropokori, yaitu dengan bantuan manusia. Contohnya ketika menanam padi. Jadi sebelum padi itu ditanam, maka bijinya harus disebarkan dulu, tentunya dengan bantuan manusia. Kemudian yang kedua zookori, yaitu dengan bantuan hewan. Contohnya dibantu oleh kelelawar atau nama lainnya Chiroptera-kori, seperti pada penyebaran jambu biji dan pepaya. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar tersebut anak-anak, di situ ada kelelawar yang sedang memakan biji jambu sehingga nanti biji jambunya bisa berjatuhan dan akan tumbuh menjadi tumbuhan jambu yang baru. Berikutnya yang ketiga hidrokori, yaitu dengan bantuan air. Contohnya pada pemencaran biji kelapa. Nah, biasanya untuk tumbuhan kelapa ini anak-anak adanya di daerah pantai atau kebanyakan di daerah pantai sehingga pemencaran biji kelapa dibantu oleh air. Yang keempat anemokori dengan bantuan angin. Tentunya untuk biji yang penyebarannya dibantu oleh angin ini bijinya ringan sehingga mudah terbawa oleh angin. Contohnya pada penyebaran biji bunga dandelion. Perkecambahan biji yaitu pertumbuhan biji menjadi tumbuhan baru. Nah, untuk kecambah itu anak-anak yang biasanya kalian makan itu ya, biasanya kalau kalian makan rawon, nah itu biasanya dilengkapi dengan kecambah. Nah, untuk proses biji menjadi kecambah sampai menjadi tumbuhan yang baru dan tumbuhannya itu besar, bisa kalian lihat di situ anak-anak dari gambarnya. Jika biji belum tumbuh dikatakan keadaan dormansi atau masih masa istirahat. Jadi ketika kalian itu meletakkan biji tumbuhan pada media atau tanah, maka jika biji tersebut belum tumbuh maka dikatakan masih dalam keadaan istirahat atau dormansi. Dan dormansi tersebut berakhir ketika mengalami perkecambahan. Pada gambar tersebut biji, nah awalnya itu kan hanya berupa bulatan yang berwarna coklat yang terdiri dari hipokotil dan radikula. Nah, lama-lama akan terbentuk kotiledion, kemudian daun sejati. Nah, jadi dari biji tadi akan membentuk kecambah, kemudian kecambah tersebut akan berkembang terus menjadi tumbuhan kecil, kemudian berkembang terus akan menjadi tumbuhan yang lebih besar, tumbuh daun, kemudian tumbuh bunga, buah, dan lain-lain. Nah, demikian tadi anak-anak materinya sudah Bu Ira sampaikan, dan kali ini Bu Ira memberikan soalnya seperti biasa ada di classroom, nanti bisa kalian lihat di bagian tugas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.